Injil yang diberikan oleh Allah kepada Isa alaihissalam dikatakan sebagai Alkitab itu adalah hikmat, sama dengan Al-Quran. Al-Quran diwahyukan pada Nabi Musa alaihissalam. Another one. Al-Quran diwahyukan pada Nabi alaihissalam. Another one. Nabi Musa alaihissalam. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Nah, ini adalah pendiri agama mereka, mengatakan segala sesuatunya halal bagiku. Artinya apapun halal. Cuman mereka ya suka tidak suka, kalau mereka suka ya dia lakukan, kalau dia suka dia tinggalkan. Jadi kaidah-kaidah yang seperti ini yang mengenakan perut, mengenakan kuping mereka itu ada memang di dalam agama mereka. Sama ketika di dalam Matius 10 juga diterangkan. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau dikatakan ular itu di dalam pemahaman mereka ya, ular itu kan iblis. Jadi memang diperintahkan mereka ini cerdik seperti iblis. Ya, mereka selalu mengambil ular itu identik dengan iblis, setan yang mempengaruhi Adam itu iblis katanya. Yang berperang di surganya mereka juga nanti itu adalah ular. Ternyata di dalam konsep pemahaman mereka itu adalah majas. Ular itu adalah identik dengan iblis. Nah, ini diperintahkan mereka ya cerdik seperti ular. Dengan kata lain mereka harus berperilaku seperti iblis, cerdik seperti iblis. Inilah yang terjadi. Masa ia dikatakan bahwa Mui melakukan hal-hal seperti yang dituduhkan itu? Hal-hal yang tidak rasional, hal-hal yang tidak masuk akal. Di dalam Roma 3 juga diterangkan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Jadi memang mereka konsepnya dusta sama dengan kemuliaan Tuhan. Dosa bertambah sama dengan kemuliaan Tuhan berlimpah. Jadi itu satu paket memang. Kita nggak heran kalau mereka ini mengajarkan sesuatu, menjabarkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, semua dusta. Karena dusta itu adalah merupakan anugerah. Semakin banyak dosa, semakin banyak dusta, semakin berlimpah-limpah kemuliaan Tuhannya mereka. Nah, belum lagi kalau kita melihat bagaimana bagaimana mereka di dalam menyikapi hal-hal yang sifatnya berita-berita yang bersentuhan dengan Islam. Oh, mereka akan melakukan segala sesuatu untuk memframing, ya, menyesatkan, menyudutkan hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Itu pasti tuh. Jadi tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, ketika hal-hal yang berbau untuk menjelekkan Islam, maka mereka akan berbondong-bondong sana. Nah, yang jadi pertanyaan, mana ajaran kasihnya? Kasihilah musuhmu. Katanya kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih yang kanan. Nah, ini orang nggak ngapa-ngapain, dihujat, dihina, difitnah dan seterusnya. Jadi itu hanya obat liur saja mereka katakan bahwa Kristen itu ajaran kasih. Sama sekali tidak mencerminkan ajaran kasih. Bahkan saya dikagetkan ya, tadi ada videonya si Rudy Yohanes. Dengan lantangnya, dengan PD-nya, secara live dia katakan, pendeta itu semua adalah penyesat. Mereka semua itu adalah, kalau saya nggak salah dia katakan, pendeta itu semuanya adalah iblis. Astagfirullahaladzim. Dia katakan pendeta seluruh dunia, kata dia, adalah penyesat semua. Ini apa ya? Sesama mereka, penganut agama mereka yang notabene-nya di hati. Halo Bang Juma? Halo? Iya, ini Batu tiba-tiba dan muncul. seterusnya. Sementara mereka secara di internalnya mereka saja, mereka saling sikut, saling gigit satu sama yang lain.
Jadi kaitannya dengan ini, meskipun saya tidak mengikuti perkembangan daripada kasus daripada Kosmon ini ya, tapi paling tidak saya mendengarkan bahwa MUI dikatakan seperti itu adalah fitnah. Saya yakin 100% itu adalah fitnah. Demikian tuh sementara, Adinda. Oke, makasih ya. Dan ya, di sini juga udah ada Wak Labu kita, Wak Labu, sang The Batman. Silakan, Oke, shalom. Ko Mungkin Julius. mungkin sebelumnya saya kasih Gus Andi dulu ya untuk pemaparannya. Ada fitnahan kalau ada perintah ya dari MUI untuk membunuh Tes, Kasman. tes. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Iya. Ya, jadi biar Bang Gus Andi sebagai seorang praktisi hukum untuk menjelaskan fitnahan yang dibuat oleh Paul Jang. Tapi ini Paul Jang ini memang kalau dia penasaran dengan penjara Indonesia, lebih bagus dia datangi sendiri gitu kan. Goblok! Dia coba tes masuk ke penjara, liatin gitu, apakah benar harus orang perintah dulu, napi, untuk memukul seseorang, atau tuh otomatis, begitu melihat muka-muka yang menyebalkan gitu kan, apalagi kalau Paul Jang masuk, saya penasaran gitu. Baca. Kalau Paul Jang masuk, apa yang akan terjadi sama dia gitu kan, udah mukanya gitu, belum lagi, ya kasus dia ini kan viral, bahkan lebih terkenal dari Kasman ya. Oke. Saya ingin tahu apa yang akan terjadi dengan si Paul Jong ini kalau sempat dia masuk ya. Mungkin silakan Gus Andi pendapat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi statement dari Cindy Paul Zong ini sebenarnya menunjukkan kualitas dirinya dan etika dirinya yang sangat minim gitu loh. Jadi jauh-jauh ke Jerman gitu, tapi logikanya logika yang putus saraf dalam kasus Kosman ini bukan MUI. Karena MUI ini adalah lembaga penjaga moral. Jadi kalau tidak salah ada beberapa pelapor yang melaporkan kasusnya si Kosman ini, salah satunya adalah kalau nggak salah BKN dari Barisan Kesatria Nusantara. Jadi pelapornya ini bukan MUI tetapi BKN. Kemudian sifatnya dalam perkaranya Kosman ini bukan pengaduan tapi pelaporan. Ada konsekuensi yang berbeda. Kalau pelaporan itu masyarakat itu hanya melaporkan. Kalau pengaduan itu mengadukan sesuatu dan ada kehendak menuntut begitu. Sifatnya head to head antara korban dan pelaku. Tetapi kalau pelaporan ini masyarakat hanya mengadukan adanya sedang atau telah terjadinya peristiwa tindak pidana. Kemudian untuk naik ke penyidikan, kemudian penetapan tersangka, penahanan itu wilayahnya penyidik itu, wilayahnya Polri, bukan wilayahnya pelapor lagi. Apalagi kalau sudah ditahan di rutan ya, sekali lagi di rutan, bukan di lapas. Ini aja kadang-kadang teman-teman kita Kristen itu membedakan antara rutan dan lapas saja kadang-kadang masih sangat rancu gitu. Jadi kalau di rutan Mabes Polri, itu yang bertanggung jawab itu terhadap segala macam profesionalitas di rumah tahanan itu Mabes Polri. Kalau memang di dalamnya ada penganiayaan, kemudian ada perkelahian antar tahanan, bukan antar napi ini, antar tahanan, itu secara hukum yang bertanggung jawab itu adalah pelaku penganiayaan itu. Jadi yang bisa dituntut kalau memang si kece merasa ada yang mengintimidasi, ada yang menganiaya, kenapa tidak dilaporkan itu antar tahanan itu? Sementara kalau Polri ini sifatnya bertanggung jawab pada keamanan rutan itu, tetapi terhadap sebuah peristiwa pidana, misalkan penganiayaan yang terjadi di rutan antar tahanan itu, ya tentu pelakunya. Ini si Paul Zong ini logikanya terputus begitu loh. Menyeret-nyeret nama MUI dengan fitnah yang begitu kejam, padahal mana ada perintah MUI kepada tahanan itu, mana ada. Nggak ada koordinasi sama sekali. Bahkan berhubungan pun tidak pernah. Dalam situasi COVID seperti ini, mengunjungi tahanan itu begitu sulit. Hanya bisa video call gitu. Jadi kalau aku lihat si Paul ini, jauh-jauh di Jerman sana, kontribusinya terhadap negara ini tidak ada. Bahkan statement-statementnya yang begitu liar tidak mencerminkan seorang yang punya ilmu yang tinggi, punya hikmat yang tinggi, tetapi statement-statementnya justru menjadi bahan untuk pertengkaran, perpecahan di negara ini. Jadi orang ini minim prestasi, hanya jual sensasi. Itu aja. Sebelumnya selamat malam Bang Rudi.
malam. Gus Sandi, selamat malam. Selamat malam, Gurunda, Gurunda. Oke ya, mungkin kita lanjut kepada Walabu nih ya, kira-kira pendapatnya ya. Mungkin kamu juga udah nonton, Paul Jang mengatakan bahwa si Kasman ya dipukulin sampai babak belur, bahkan tai juga dioleskan ke mukanya, dan dia mengatakan polisi sengaja mengisolasi 14 hari supaya luka-luka dia itu hilang, supaya nggak bisa divisum. Ini kan tuduhan dari si Paul Jang ya, nggak tahu dasarnya apa. Terus dia mengatakan ada perintah MUI kepada napi-napi untuk membunuh Paul Jang. Yang jadi pertanyaan, kalau perintahnya membunuh kok nggak mati gitu ya? Saya juga bingung apakah napinya yang nggak becus atau gimana gitu kan? Kalau udah kroyok massa saya agak ragu gitu bisa selamat ya. 10 orang injak-injak kita di bawah tuh apa nggak mati gitu kan? Kalau udah massa yang gerak. Dan ya ini mungkin cuman fitnahan. Mungkin tanggapan Rudi ya. Mungkin Rudi kan sering nih ke kantor polisi saya lihat ya. Dia ini kan maklar kasus juga nih ya, maklar kasus. Jadi saya rasa udah ngerti lah di apa? Gitu. Ini dipublikasikan orang banyak. Aku nggak maklar kasus HMC. Boleh kau bicara bantu asal, orang. tetapi yang berhubung tentang hukum, tentang ini jangan sering membantu orang. Iya, sering membantu gitu orang. boleh. Ya, sering membantu orang menangani kasus ditangkap. Nggak ada salahnya juga maklar, bro. Maklar nggak ada salahnya. Oke, karena Bang Rudi juga sering. Boleh. Siap-siap. Makanya jadi untuk bicara hukum hati-hati. Ya, Bang Rudi juga sering ya berurusan dengan aparat hukum. Saya rasa juga udah ngerti lah kira-kira di lapas itu gimana. Silakan pandangannya Bang Rudi. Oke, terima kasih. CMC juga tidak bisa membedakan lapas dan rutan. Ya. Nah, oke, selamat malam kepada semuanya. Saya pertama harus menanggapi Zulkifli Mabas dulu. Apa bedanya kau kenapa Bang Zuma dulu ya? Ini dendam kesumat sekali Bang Rudi ini ya. Tapi tadi kau bilang kami mau pacaran, sekarang kau ganggu-ganggu. Oh ya betul. Silakan. Selo duduk manis kau situ ya. Dia tidak ada bedanya dengan grupnya Paul Zhang. Apa yang dia sampaikan semua kan fitnah semua. Kalau mereka katanya dusta, maka akan Tuhannya makin gembira begini. Tidak ada ajaran dari mana itu. Ya, jangan kita terlalu berburuk sangka begitu ya. Di situ kitabnya ayatnya mengatakan itu, Ruth. Jadi kamu jangan tipu-tipu dirimu sendiri karena di dalam kitabmu ada ayatnya seperti itu. Ada atau tidak ada, Ruth? Buka ayatnya biar ku jelaskan sama kau. Enggak, saya tanya sama kamu, ayatnya ada enggak? Di dalam agamamu enggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Jadi kalau aku bacakan gimana? Buka ayatnya biar ku jelaskan sama kau. Kan saya enggak perlu jelaskan. Saya tanya sama kamu, kau pasti akan berasumsi nanti. Dalil ayatmu. Kamu kan kamu selalu menerjemahkan Al-Quran dengan pemahamanmu. Sekarang saya tanya sama kamu, ada nggak tertulis bahwa di kitabmu mengatakan? Nggak ada. Coba Adinda Julius, coba Roma 5 ayat 20. Orang ini memang suka menipu dia nih. Nyata di dalam kitabnya ada ayatnya, dibilang nggak ada. Hei, kau udah lupa cara berdebat. Diam dulu kau. Enggak. Kamu nggak bisa dikasih hati, Ruth. Kenapa nggak? Habis ini nanti kamu reaksi lagi. Kau habis kubal bali. Kau terus kubal bali, stres kau. Kenapa stres rupanya? Kamu bisa apa, Ruth? Kamu nggak bisa baca kitabku. Kamu nggak bisa baca kitabnya orang Yahudi. Kamu bisa baca kitabku. Malu lah. Tahu malu di. Malu kenapa? Malu kenapa rupanya? Waraka bin Naufal. Kalau nggak ada Waraka bin Naufal, ragu orang tentang kenabian. Siapa yang mengatakan saya tidak mengenal Waraka bin Naufal? Kau. Siapa? Saya menjawab pertanyaanmu yang mengatakan bahwa Waraka itu yang menulis Injil. Baca. Memang benar kan? Nah, itu tidak ada dalam konsep iman saya. Saya tidak ada dalam konsep iman saya bahwa Injil itu ditulis oleh Waraka dan itu bukan menjadi sebuah landasan dalam iman kami. Hadis Bukhari 3. Hadis Bukhari 3 ini hadis. Ya, itu makanya saya katakan hadis itu ada. Waraka mengatakan bahwa dia menulis Injil. Tapi apakah kemudian Injil itu yang dituliskan Waraka menjadi acuan kami? Waraka yang mengatakan, bukan Waraka yang mengatakan. Sekarang saya tanya, Injil itu menurut kamu, menurut hadis dituliskan oleh Waraka, ya kan? Nah, apakah Injil yang dituliskan Waraka menjadi acuan umat Islam?
Ya iyalah kalian disuruh beriman. Apa maksud apa? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Injil Waraka mana buktinya? Mana buktinya bahwa Injil Waraka menjadi acuan umat Islam? Mana? Coba. Saya mau lihat sampai sejauh mana pengetahuanmu. Diam dulu kau, biar ku jawab. Ya, Diam silakan. dulu kau. Ah. Ya. Kalau kau tahu rukun iman, apa istilah rukun iman? Beriman kepada kitab-kitab nabi-nabi sebelumnya. Nah, saya tahu kalau itu, saya tahu. Yang saya maksud ini tuduhanmu bahwa Injilnya Waraka menjadi acuan imannya umat Islam. Mana dalilnya? Jangan ribut. Oke, aku bukakan. Mana dalilnya? Julius, tolong itu di share screen. Aku share screen dulu. Wah, ini seru. Kau diam dulu ya. Iya, tunjukkan. Mana dalilnya bahwa Injilnya Waraka menjadi acuan pemahaman Injil bagi umat Islam? Tunjukkan. Sudah, aku bicara. Ya. Ingat ya PR-mu tadi ya, ingat kebohonganmu tadi ya yang mengatakan bahwa di dalam kitabmu tidak ada ayat yang mengatakan di mana dosa bertambah, di situ kemuliaan Tuhanmu berlimpah-limpah. Ingat, itu kebohongan kamu yang pertama. Ya. Aku heran kok kau jadi kayak ibu-ibu sekarang nggak mau berhenti. Kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Kamu dikasih hati, kamu bertambah gila. Kau yang tidak tahu diri. Kamu yang gila. Kamu yang gila. Saya membahas tentang yayasan saya, kenapa kamu yang panas? Kenapa kamu yang menggosip kayak ibu-ibu? Kayak perempuan? Ada urusan apa? Kamu iri. Kamu iri, saya punya yayasan. Iya kan? Kamu cemburu saya punya yayasan. Ayo, saya punya tempat wisata, saya punya kolam renang, saya sebagai direktur di beberapa perusahaan. Kamu iri, kamu cemburu. Ayo. Bahkan apa? Kamu hina umat Islam, katanya apa dapat celengan-celengan apa segala macam. Umat Islam tiada waktu untuk bersedekah dan seterusnya. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Kamu itu yang menggosip kayak ibu-ibu, kayak nenek-nenek sudah kau. Makanya aku bilang nenekmu kiper. Mulutnya coba. Mulutnya dua atas bawah nih kayaknya nih sekarang. Coba kau buktikan dulu mana acuannya bahwa umat Islam mengimani Injil berdasarkan Injil yang dituliskan Waraka. Mana? Saya ingin lihat sejauh mana pengetahuan kamu. Ini yang membahas Al-Quran ini. Bicara terus. Coba mana tunjukkan? Mana tunjukkan? Diam dulu muncung kau itu, tenang kau. Mana tunjukkan? Jangan kau suka bohong-bohong. Kerja kau itu cuma bohong terus. Sudah aku semua yang kau paparkan mengenai saya semuanya dusta, bohong semuanya. Kau yang pendusta. Apanya yang saya dusta? Semua yang kau bilang pendusta. Julius tolong buka itu Julius. Apanya yang saya dusta? Coba. Sekarang kamu Roma 5 di dalam ayatnya sudah jelas. Sudah, lihat ini. Ya, bahwa di dalam ayatmu, di ayat dalam kitabmu bahwa di mana dosa bertambah banyak, maka di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kau bilang tidak ada ayatnya. Bohong nggak tuh? Berapa? Ayat 20. Suka berbohong nih orang. Kejar donatur aja terus kerja merut-rut. Giliran kau bahas terjemahan, kau hebat kali. Giliran kitabmu kau nggak tahu ada ayat-ayat seperti itu. Aduh, kasihan kali. Kau penerjemahan kau nggak bagus kok. Oke, itu udah ditampilkan. Kita bahas dulu itu Julius. Diam dulu. Ya, saya tahu hadits itu. Yang saya minta samamu, mana dalil rujukan tentang Injil itu adalah Injil yang dituliskan Waraka. Coba mana? Iya, biar ku tunjukkan. Diam dulu kau. Diam dulu. Mana coba. Ya. Nah, di sini dibuat bahwa Waraka bin Naufal juga menulis kitab Injil dalam bahasa Inggris. Iya. Seizin Allah, dengan seizin Allah. Iya. Allah artinya dengar dulu dong. Artinya hanya Waraka bin Naufal satu-satunya manusia di dalam Islam yang diizinkan Allah SWT menuliskan kitab, yakni kitab Injil.
Kalau kau bisa tunjukkan, mana buktinya penulis Al-Quran diizinkan Allah? A few moments later. Tunjukkan. Saya tanya, ini bukan mengenai penulisan Injil, imannya umat Islam. A few inches later. Imannya umat Islam yang mengatakan bahwa Injil yang ada di dalam pemahaman umat Islam adalah Injil yang dituliskan oleh Waraka. Saya minta dalilnya mana? Sudah. Karena isi Ya. kepala kau kotoran, kau tidak tahu. Itu sudah seizin Allah. Dan hanya itu yang ditulis. Maka kalian harus beriman kepada Injil yang ditulis. Aduh, betul-betul Bahlul. Saya minta bukti bahwa umat Islam beriman kepada Injil yang dituliskan Waraka. Mana dalilnya? Itu Ayo. Allah. Mana dalilnya? Sudah atas seizin Allah. Sudah atas seizin Allah. Loh, dalilnya itu seizin Allah. Minta dalil pemahaman umat Islam bahwa Injil yang diimani di dalam konsep beriman itu adalah Injil yang dituliskan Waraka. Mana dalilnya? Cuma Coba. itu Injil yang ada di dalam Islam. Mana ada lagi? itu makanya aku bilang, Ruth, kamu belum pantas berdebat tentang saya, apalagi membahas tentang Islam. Ilmumu nggak ada, kawan. Sekarang aku tanya kau, tunjukkan Injil yang kau imani. Oke, sekarang kembali. Tunjukkan Injil yang kau imani. Coba tunjukkan sama aku. Injil yang saya imani itu adalah Injil yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, terus apakah sudah dibukukan? Injil yang diberikan oleh Allah kepada Isa alaihissalam dikatakan sebagai Alkitab itu adalah hikmat. Sama dengan Al-Quran. Belum ditulis. Al-Quran diwahyukan pada Nabi Musa alaihissalam. Another one. Al-Quran diwahyukan pada Nabi Musa alaihissalam, kemudian dibukukan oleh orang-orang yang ada pada masanya. Injil juga demikian. Injil juga demikian. Masalahnya kemudian adalah orang-orang yang ada pada masa Yesus setelah Isa, mereka menyelewengkan dalil-dalil yang diberikan Allah kepadanya. Baca Al-Baqarah ayat 75 atau ayat 79. Kalau kamu paham sih. Al-Quran kok kepada Musa? Stres kau, stres. Siapa yang bilang Al-Quran kepada Musa? Kau. Al-Quran sama seperti Al-Quran yang disamu. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Tunjuk mana firman-firman itu. Ayo. Neng. Mana firman-firman yang diterima Yesus? Ayo. Mana firman-firman yang diterima Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya? Mana? Ya itu. Yang banyak. Mana? Yang mana? Yang mana? Mana Injil? Mana firman-firman? Mana? Ampuni kasih. Mana firman yang diterima Yesus itu mana? Coba tunjukkan kepada aku. Satu. Mana? Kok ini kulihat kok perubahan sikap? Ya, kamu nggak bisa dikasih hati, Ruth. Kamu dikasih hati kan semakin menjadi-jadi. Seakan-akan kamu itu ajaranmu benar. Benar dari mananya ajaran kau itu? Apanya yang benar? Sekarang saya tanya samamu. Ada benarnya. Yesus konon menerima firman dari Allah. Mana firman-firman itu? Tunjukkan. Yesus itu adalah firman itu sendiri, maka di kalimat di situ. Ya! Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi dalilnya di dalam kitabmu Yohanes 17 ayat 8. Jadi ayatnya, segala Yesus yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Kau sudah kadung malu. Aduh. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman-firman itu? Gak tahu cara berdiskusi, Mana firman yang diterima Yesus? Ayo, tunjukkan kepada saya. Kau diamkan dulu. Ayo. Mana firman yang diterima Yesus itu mana? Firman yang diterima Yesus itu mana? Coba. Ayo.
Tunggu dua-duanya gua diamin lah. Soalnya ini udah melenceng ya, Rud ya. Udah aku bilang dari awal, ini Rudi entah kenapa ya sensitif kali sama Bang Zuma. Kita ngerti. Ya waktu itu pernah ada Bang Rudi mengatakan seharusnya dia yang dapat gelar gurunda ya. Bahkan sampai sama penontonnya ya Memang cerita-cerita. iya, aku yang harus dapat gurunda bukan dia tuh goblok. Aku sampai ngakak waktu Rudi bilang, iya seharusnya saya yang dapat gelar gurunda. Saya Kau sampai lihat ketawa. dia bilang Ya. aku Quran kepada Musa. Oh, Masih tunggu. kapan Al-Quran? Rud, santai ya. Saya ingat hal itu, jangan diketahui. Jadi saya jelasin dulu sama penonton ya. Dulu Rudi sempat bilang, iya harusnya saya gitu kan. Tapi sayangnya pendebat Kristen nggak ada yang mau ngakui dia. Saya juga bingung gitu kan. Karena kan gelar ini memang pengakuan dari orang ya, pengakuan dari orang. Tapi ya udah, Rud, kita nggak bahas itu ya. Kita nggak bahas lagi Waraka. Dan kita bahas ini masalah si Paul Jang ya, yang mengatakan MUI pantas dan harus dimasukkan ke penjara. Terus dia ini juga lagi koar-koar ya. Ngeri sekali teman lu ini, Rud ya. Makin hari ya Bentar. mentang-mentang kali Jangan tangkap. semua orang kau bilang temanku, lucu kau. Kalau aku dalam hal itu sudah tegas aku. Kalau kita Oh, tapi kok teman sama Paul Jang kemarin? Kalian koalisi untuk menumbangkan Yusuf Manubulu? Udah Gak berteman ada kalian? koalisi sama dia, gak ada Oh ya, koalisi. siap. Itu murni. Oke. Dia juga mau ke Ya. sana, aku juga mau ke sana. Semua orang Siap. temanku. Jangan kau bilang Oke. seolah-olah, oh ini kau teman. Nah, sama kau Ya. dengan si Juma ini. Ya, Ya. kau dengar dulu, Rod. Ya, ini Kalau- ya. Dia lagi live ini ngeri loh. Jenderal polisi backing rencana pembunuhan KC. Seakan-akan ada jenderal polisi yang membacking rencana pembunuhan. Pembunuhan pun sampai mereka tahu ada rencananya ya, bukannya mati duluan, tetapi bisa terbaca duluan. Luar biasa nih si Paul Jang ya, walaupun di Jerman dia bisa tahu ada rencana pembunuhan KC. Wah, salut saya. Bahkan Rudi aja yang di sini pun nggak tahu nih. Ini gimana, Rud? Ya mungkin dia punya intel kita nggak tahu. Tapi kalau Ya, kalau kau tanya saya mengenai keseluruhan, dari awal saya sudah jelas katakan, ya kan, kita hanya bisa berbicara kalau kita memiliki bukti dan fakta. Kalau Setuju. tidak ada bukti dan fakta, jangan dulu bicara. Ya, kalau kau tanya dari mana mereka itu kemarin bicara, sudah jelas ku bilang, pengacaranya yang bilang. Jadi pengacaranya sudah lihat, tetapi kalau ditanya pengacaranya artinya mendalilkan. Kalau dia mendalilkan, artinya dia harus membuktikan. Apakah mereka sanggup membuktikan? Kan itu harus yang diungkapkan. Nah, yang aku tidak suka dari kalian, entah apa urusannya Paul Zhang, langsung seolah-olah Paul Zhang mewakili Kristen. Mereka semua itu mewakili Kristen. Lantas Iya, kan? semua langsung panjang kayak mama. Oke. Gak bisa Bukan. gitu dong. Jadi kalau gitu siapa yang mewakili Kristen? Nanti kalau kamu yang mewakili Kristen, yang lain nggak setuju juga, Rud. Ya ini Memang kan Paul betul, Jang aku- sedikit-dikit mengatasnamakan Kristen, dikit-dikit kan di atas nama. Ah. Wah, kami ini Kristen yang begini Inilah yang ya. aku bilang, tidak semua orang suka dengan cara-cara si A, si B, si C. Bahkan dengan caraku pun orang tidak suka. Dan Ya itu banyak sah yang saja. banyak yang nggak suka kalau sama kamu, Rud. Yang suka malah saya juga bingung siapa yang suka. Oh, senang kali kok kalau begitu menakut itu. Jangan nangis. Kalau kita kembali kepada judul diskusi kau malam ini, aku dari kemarin sudah tegas kok, ya kan, bahwa kita mengatakan sesuatu, siapa mendalilkan itu beban pembuktiannya berat, itu harus kau ingat itu. Beban pembuktian itu tidak bisa, dia saya lihat mukanya misalnya bengkak, dia dipukuli, bisa jadi dia nangis, jadi bengkak, kan itu adalah seorang. Lah kau apa dalil kau? Dia bengkak. Dipukuli kau bilang, mana buktinya dipukuli? Memang kau bisa buka CCTV? Kan tidak bisa. Tetapi kalau ditanya, apakah itu ada kemungkinan? Ada. Kalau kemungkinan itu ada. Karena boleh kita katakan, mayoritas penduduk Indonesia adalah agama tertentu. Maka mayoritas orang di penjara pun agama tertentu. Itu so pasti. Ya, jadi bisa jadi orang itu benci sama dia, palak sama dia dikeprek. Bisa jadi. Ya. Polisi salah nggak menurut kamu? Nah, kalau menurutku kalau ditanya polisi salah apa benar atau tidak, loh, sekarang bagaimana penanganan hukumnya sudah sesuai prosedur apa enggak? Yang dilihat kan Menurut SOP. kamu? Ya menurut Yang kamu, nggak ya saya tahu kan nanya SOP-nya pendapat. di aku kan nggak tahu SOP-nya di sana bagaimana. Memangnya Siap. polisi ada berkoar-koar, SOP kami sudah begini, tidak. Tetapi yang dijanjikan polisi kalau dia sakit, dia akan dibawa ke rumah sakit. Seperti Yaya Waloni. Kalau Yaya Waloni justru jelas dia enak. Karena bisa jadi pas di dalam sel mayoritas kawan-kawan dia. Kan bisa jadi. Sementara si kecil mayoritas
Karena dia minoritas, jadi sedikit kawan-kawan dia di situ. Dan kawan-kawannya pun bisa jadi tak mendukung dia karena takut dipal-pali. Kan itu yang terjadi. Kita harus melihat secara objektif dan subjektif. Jangan kita lari, kok hilang semua. Jangan kita membahas masalah hukum lari ke agama. Tidak ada hubungannya apa nih? Mana si rumah itu biar kulihat dulu seberapa maju sih. Siapa yang buat itu? Aku yang buat. Juga. Berarti dia konsep juga Julius ya. Gak. Aku kemarin pas ke pusat pasar Medan, aku bilang, Bu, tahu kasus Kasman? Dia bilang tahu kan, tahu kasus Kasman ya. Aku kasih nampak. Ada ini Bu, orang Kristen juga ini ya. Ngeri kali Bu omongannya. Aku kasih nampak lah video kau Rut kan. Ya cuman dia memang nggak nonton ya. Dia nggak nonton penuh. Cuman dia lihat maju kali mulut si kawan ini. Ya aku bilang maju kali mulut si kawan ini. Dia bilang 11, aku bilang 11-12 ini sama Kasman. Aduh, dia bilang ini ngapain lagi lah manusia ini. Dia bilangnya udah enak-enak cari makan, nyusahin orang, ngajalani orang ini. Dia bilang. Terus enggak kau tanya apa agama ibu? Enggak, biasanya kan kalian gitu. Kau tanya Kristen, dia Kristen. Dia memang konsumen saya, jadi tahu. Wah, ya jelaslah dia berkata gitu, takut dia sama kau. Nanti enggak kau suplai lagi barang. Bukan masalah itu. Masalahnya orang juga kadang-kadang di masyarakat ini kan yang penting hidup tenang, gampang cari makan. Ngapain cari ribut? Kita lanjutkan. Gitu. Seharusnya memang begitu karena gampang cari makan, ngapain cari ribut. Faktanya bukan si Kosman yang memulai ini semua. Kalian juga harus introspeksi diri dong. Kalau kalian tidak boleh ibaratnya bermuka dua lah atau standar ganda. Rut, bukan gitu, Rut. Kan kita gini-gini. Kalau kita bicara gini ya, kayak contoh kita lihat negara kita, kok banyak kali sampah di jalan, ya? Baca. Kita saling tuduh, iyalah gara-gara si siapa itulah daerah sana yang tukang buang sampah. Iya, harusnya kau introspeksi diri, daerah perumahan kau itu yang duluan buang sampah. Nggak selesai-selesai, mulai dari diri sendiri aja lah. AMC, coba kau lihat cara aku bagaimana. Kalau ada orang Kristen keliru, aku bilang keliru. Hai. Oke. Kalian tak berani menyatakan seperti itu. Kalau kalian ada orang keliru, tak akan berani kalian bilang, kau keliru, tak akan berani. Kalau aku, kalian keliru, aku bilang. Jangan lakukan ini. Kalian berani tak bilang sama Pak Somad? Pak Somad, itu keliru Pak. Bapak sudah menyentuh agama orang sana. Berani nggak? Kan tidak. Good job. Kalau saya berani. Di internal dia, Rut. Nah, itu juga banyak. Gini contoh-contoh. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Sebentar dulu, apa MC. Kalau kita tidak melakukan teguran seperti itu, orang akan kebablasan semua. Sama seperti siapa tadi yang bilang, kau ya kalau nggak salah, seluruh pendeta dibilangnya iblis. Mana ada Usi Cuma? Mana ada aku bilang seluruh pendeta? Pendeta yang mana? Coba ulang videoku itu, pendeta yang bagaimana? Kalau pendeta itu... Kamu katakan semua pendeta, kecuali gembala katamu. Kamu suka sekali bohong, Rudit. Aduh, Rut. Sadar-sadar lah, kawan. Sebentarlah aku jelaskan. Aku dalam kalimat itu jelas mengatakan, pendeta yang di gereja, iya. Bukan ikut pendeta yang di Hindu semuanya. Kalau pendeta itu tempatnya di kuil, kan saya bilang. Jadi kalau ada pendeta tempatnya di gereja, memang sesat itu. Itu harus di kuil. Maka yang di gereja namanya gembala. Kau nggak ngerti apa arti pendeta. Pendeta itu kuil Hindu, kuil Buddha. Kalau di gereja namanya gembala, pastor. Oke, artinya pendeta Abednego nggak salah dong ya. Kenapa orang Kristen ngamuk sekali dengan pendeta Abednego? Abednego yang mana lagi nih? Si Goldian. Kalau si Goldian kau bilang, dia yang membuat dia banyak kelirunya. Dia kan pertama ngaku marga simbolon. Itu nggak boleh kawan. Kalau kita nggak marga simbolon, jangan ngaku-ngaku. Berarti si Goldian bukan marga, nama dia simbolon memang mungkin kan? Goblok! Kau dengar dulu, tidak ada nama orang simbolon. Dengar dulu aku. Berarti si Goldian simbolon ini kakak adik lah dengan... Wah, tunggu dulu. Berarti Goldian simbolon ini sudah kakak adik lah dia dengan... Tahu dengan siapa? Yusuf Manebulu. Yang jadi masalah, salah satunya adalah gelar pendeta ya. Saya ingat sekali saya ngobrol sama swasta, terakhir swasta dan Ginting juga terdiam ya. Mereka ini standar jandanya luar biasa. Terus tadi saya mau nanggapi Rut gini, mungkin karena Rudi nggak pernah ke gereja ya, saya nggak tahu dia nggak pernah mendengar khotbah ya. Sorry, kalau di tempat saya ya, saya pernah ke gereja. Mungkin oh ya, udah lama nggak ke gereja, udah lama nggak ke gereja. Siap. Rumahnya di gereja, tapi dia nggak pernah ke atas. Ya, jadi
kayak pendeta juga kadang-kadang mereka memang agak tabu ya menyinggung mayoritas. Yang mereka singgung biasa yang lebih kecil gitu ya. Kadang-kadang pendeta juga ngomong gini, ya, kalau patung itu disembah itu akan mendatangkan kuasa-kuasa jahat. Ya, yang dia singgung apa? Agama Buddha. Ya, banyak pendeta itu nyinggung agama Buddha. Ya, dengan mengatakan patung itu ada penunggunya ya karena disembah, karena setan suka disembah. Ya, setan Julius, suka berarti disembah. dia tidak menyebut agama kan? Iya, dia menyebut patung Iya. ya, tapi ya kurang Nah, lebih kita tahu. bedakan Begitu. Julius, sebentar. Hmm. Sebentar Julius. Aku akui itu. Tetapi di dalam gereja tidak pernah mau menyebut agama A, agama B, agama C. Tapi kalau kalian lihat di tempat kalian, terang-terangan nyebut Kristen lah, inilah, kafir lah, segala macam. Itu bedanya. Ya, Siapa terus yang berani saya- mengingatkan ini? Saya katakan gini ya, kayak contoh ada jin kafir di dalam salib gitu ya. Dia nggak mengatakan di gereja. Ya dia tidak mengatakan kekristenan. Cuman salib. Oke, kalau Yang kalian Bapila merasa nggak salib itu mengatakan. Dia salib kekeliruan. loh. Sebentar, Salib. kekeliruan habis- Salib apakah lambang Dengar Kristen dulu. doang? Zaman sebelum Dengar. ada Kristen udah ada salib loh, Ruth. Dengar dulu. Setelah itu dia bilang apa? Haleluya. Ditirukannya. Disitulah letaknya tersilap sedikit itu ajanya. Kalau Nah, dia tidak sekarang- mengatakan haleluya, ingat video yang pertama dulu. Tidak ada masalah, aku bilang. Karena di dalam ajaran Islam juga ada salib, 2 jenis salib. Yang Iya. pertama Jadi salib kalau maut. orang mengatakan haleluya, kamu merasa. Kalau kamu mengatakan kitabmu Allah punya anak, Islam nggak boleh merasa gitu. Tunggu dulu. Kenapa si Kosman mengucapkan kalimat itu juga Yesus katanya? Kita kan protes, kalian protes. Kan gara-gara itu dia ditangkap. Bukan, banyak dia. Dia bukan ditangkap karena itu aja, Ruth. Salah satunya. Ruth, Ya, yang kita paling juga fatal itu demikian. adalah dia mengatakan ya kitab kuning gitu ya. Padahal Salah satunya. Sebentar dulu Julius. Salah satunya Julius. Jadi kita harus memang polisi ada bilang alasan dia tangkap. Ruth, polisi ada ngomong Yang kedua- alasan saya tangkap si Kasman karena ini. Ada nggak? Ini kan karena asumsi ada kita. surat laporan itu bukan asumsi. Betul, Karena ada laporan, surat laporan tapi yang membuat seorang itu. benar. Ya kan Contoh gini, berdasarkan Ruth. itu ditangkap. Betul. Penistaan Saya tanya kamu. agama. 2 hours Ya, later. saya bikin laporan 1 untuk Rudy. eternity Ya, laporan later. untuk Rudy. Semua orang boleh bikin laporan, betul nggak? Nggak Semua orang bisa semua bikin orang. laporan. Itu ada Gus Hendy. Kalau kau tidak punya data untuk kau buat laporan, nggak bisa. A few moments later. Karena ada Buat memang yang ada. dilanggar dia. Ya, Mana bisa baru melakukan, nanti dia "Pak, ditangkap." si Rudi mencuri barangku, mencuri sepeda motorku, padahal aku nggak ada. Ah, Nggak walah bisa. bu, banyak jual koyok je kau lah bu. Wah, Banyak dia jual datang- koyok je kau. dia datang- dia Gini datang walah bu, setan. aku tanya, Tak bentar ya. sebenarnya. A few inches later. Dengar ya. Kalau dia kau bilang dia, kau kan selalu bilang itu. Datang setan, takut kita ini. Bahaya ini. Dia berguru dia sama si Cuma sudah berguru Gini. sama yang Banca ini. Tak berhenti nanti bicara. Kalau iya, Pakai kau tangkap bilang ayam. kan iya.